Izin Bu, apa sudah terlihat Bu? Oke, udah kelihatan. Mohon izin Bu, ini merupakan hasil dari ininya Bu, untuk hasil pengolahan datanya. Kemudian Ini datanya ya. gunakan data tahun 2000 di bagian yang ini ya, hasil prediksinya. Oke, berarti yang ini PC-nya ya. PC ada grafik ininya nggak? Persentase pengaruhnya nggak? Coba di bagian multiple regresi di atas yang ini, yang atas ini Bu. Bentar, enggak, ini bukan normal probability plot. Enggak. Yang misalnya PC1 berapa persen, PC2 berapa persen, PC3 berapa persen, yang kayak gitu. Ada nggak? Ini kan prediksi udah ya. Saya masih ngomong di PC ini. Jadi PC1 berapa persen pengaruhnya, PC2 berapa persen pengaruhnya, PC3 berapa persen pengaruhnya. Itu ada nggak grafiknya? Untuk bagian itunya Bu ada di skripnya Bu. Jadi pas kita ngetahuinnya tuh di bagian pas ini di Python-nya Bu. Jadi belum dimasukin ke Excel. Kalau gitu buka Python-nya, harusnya ada grafiknya satu. Jangan sampai kita ngambil PC, sekian, tapi kita nggak ngomong berapa persen pengaruhnya gitu sih. Jadi itu harusnya dijadikan grafik juga. Ada nggak grafiknya? Kalau grafiknya belum dibuat. Oke, tambahin itu ya. Grafik. Yang pertama kan grafik pengaruhnya. Jadi berapa sih pengaruhnya gitu dari PC 1 sampai 10, jadi kelihatan nanti berapa persennya itu di PC keberapa kayak gitu. Yang pertama. Yang kedua, tadi ada beberapa PC di data kan, dari PC 1 sampai 10. Itu kamu ambil berapa PC jadinya? 4 Bu. 4 PC itu semuanya dibikin grafik time series. Oke? Siap Bu. Jadi nanti kelihatan naik turunnya itu seperti apa, kayak gitu. Kemudian yang ketiga kita lihat curah hujannya. Curah hujan di mana? Untuk wilayah kami itu menggunakan lokasi di NTB Bu. Di NTB ini juga harus ada grafik time series-nya ya untuk curah hujannya. Ada nggak? Untuk curah hujan bagian data coba. Grafiknya. Saya kan nggak pegang data, jadi kamu yang ngasih lihat gitu maksudnya. Yang ini ya, grafiknya ada ya. Oke, grafiknya nggak ada ya, berarti grafik ya, CH. Siap Bu. Berarti Bu itu grafik time series dari dari bulan pertama perhitungan ya Bu? Entar yang kamu maksud perhitungan apa nih? Nah, Firmansyah kayaknya nggak kedengaran Firmansyah. Tes, suara saya kedengaran nggak? Sub kedengaran Bu. Mohon izin Bu, apakah suara saya kedengaran? Oh iya, udah. Ini yang bagian data ini di time series kan semua berikut dengan PC1, PC2, PC3 sampai C4-nya berarti ya. Iya, PC1 sampai PC4 digrafikkan, kemudian CH-nya juga digrafikkan. Ini sebenarnya asumsi saya sekarang udah PPT sih sebenarnya kalian presentasinya kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa sih kayak gini. Kemudian PC1. Kenapa? Saya kirain kemarin dari ibu itu bilangnya malam minggu, sekarang
bukan presentasi apa, melaporkan hasil olahan Excel-nya. Ya, hasil olahannya dipresentasikan. Hasil olahannya dipresentasikan, grafiknya itu diperlihatkan gitu maksudnya. Grafiknya diperlihatkan, kemudian semua hasilnya itu udah ada kayak gitu sih. Tapi nggak apa-apa sih kayak gini. Oke, sekarang ininya hilang. Apa tuh namanya, Excel-nya hilang nih. Tampilannya. Oke, yang ini apanya nih? Bisa digedein nggak? Oke, persentasenya ya. 0. Kok kecil ya? Cuma 2 ya, 2% ya. Ini eigen value aja, ini bukan. Soalnya ada 2 nanti, yang pengaruh sama yang eigen value. Kayaknya bukan ini deh datanya. Coba cek. Yang ini mungkin ya. Ya itu. Tapi angkanya kok ini ya? Kecil ya, kayaknya minggu lalu nggak sekecil ini ya datanya ya. Seingat saya yang pertama aja itu udah 30-an kalau nggak salah. Nah, kita cek 4. Oke lah, yang sampai 4 ini udah di atas 80%. Sampai 4 ini udah ada 80% belum? Nggak, kalau nggak ada nggak usah dipaksakan ada ya. Jadi biar nggak lama gitu waktunya. Tadi kan udah 3 ya yang perlu diiniin, jadi ditampilkan. Kemudian, oke, tadi sampai curah hujan kalau nggak salah. Terus sekarang coba scatter plot. Tadi scatter plot ada saya lihat. Oke. Ini scatter plotnya apa terhadap apa? Coba digedein dikit. Nggak usah digerakkan, ambil satu aja. Satu yang PC1. Coba digedein biar PC1-nya kelihatan gede. Oke, yang ini dia PC1 terhadap apa nih? Bentar dulu. Saya agak bingung nih. PC1, kalian tahu scatter plot nggak? Tar. Ini PC1 terhadap, ini apa sih tulisannya? Residual. Terhadap data observasinya, Bu. Terhadap? Data curah hujan. Data curah hujan. Tapi kenapa yang ini PC1, yang ini residual? Bentar dulu, ada curah hujan minus? Nggak ada kan? Bentar, ini agak mencurigakan ini datanya nih. Jadi yang PC1 nih, dia apa terhadap apa nih? PC1 apa terhadap apa? Boleh Bu. Ini kan kami menggunakan analisis langsung dari Excel-nya, Bu. Nah, pas kami analisis yang entar, Anda Excel itu nggak bisa berpikir milih data yang mana gitu loh masalahnya. Jadi ini data mana dihadapkan terhadap mana gitu aja. Belum kami pelajari fotonya. Entar dulu, saya agak pusing nih. Bentar. Coba iniin deh, apa tuh namanya, di close dulu. Coba di-unshare dulu. Bentar ya. Oke. Lupa, saya agak bingung soalnya ini. Coba ya, ini kan data sembarangan lah.
gitu. Jadi scatter plot yang saya maksud kita cek dulu ya. Misalnya kita punya data 2 nih. Oke, kemudian ini awal-awalan aja ya. Misal nih, ini PC1 gitu misalnya. Ini CH gitu misalnya. Insert. Bentar, nggak bisa ya. Jangan-jangan kamu pakai yang ini ya? Iya, Bu. Dari yang ini nggak? Jadi nanti dicek lah ya datanya. Kalau yang ini scatter plot. Jadi ini kelihatan nih datanya di sini. Oke. Jadi yang pertama, yang ini itu dia X. Yang ini itu Y. Nah, kalau misalnya pakai yang sama dengan saya, tadi datanya apa dengan apa gitu. Excel itu nggak bisa milih data apa dengan apa, itu kita yang tentukan gitu. Jadi yang saya pengen tahu, yang ini kamu kasih apa, yang ini kamu kasih apa gitu. Siap, Bu. Mohon izin, Bu. Jadi itu tuh otomatis dari ininya, Bu. Jadi kan Mbak menentukan regresinya itu ada option untuk keluar itunya. Jadi mungkin Ntar dulu, kamu mau tentukan apa, option keluar apa? Saya bingung. Nggak, kalau optionnya kamu nggak ngerti, nggak usah dipakai gitu aja, gitu loh maksudnya. Jangan memakai sesuatu yang tidak kita pahami gitu. Karena kamu sendiri nggak tahu itu opsinya apa gitu sih. Soalnya kalau itu curah hujan, saya lihat ada nilai minus, nggak masuk akal gitu. Kemudian PC-nya angkanya berapa juga tidak begitu jelas terlihat. Jadi saya agak bingung. Yang ini grafiknya itu datangnya dari mana, itu aja sih. Jadi kalau nggak jelas datangnya dari mana, sebaiknya jangan dipakai gitu. Coba dilihat deh Excel-nya dulu deh. Coba kita lihat. Coba bisa dipresentasikan. Oke, jadi sebelum ini ya, sambil nunggu kelompok 1 ya. Jadi ada beberapa hal yang pengen saya lihat. Bentar. Oke, saya jelaskan dulu ya yang pengen saya lihat gitu. Nah, jadi yang pertama yang pengen saya lihat itu adalah grafik time series PC. Oh enggak, yang ini dulu, grafik persentase pengaruh. Bisa yang kumulatif. Jadi langsung kita bisa lihat 80%-nya di mana. Oke. Nah, ini proses harus dijelaskan ya. Nggak bisa bilang, oh saya punya hasil prediksi seperti ini gitu, tapi tidak menjelaskan proses dari mana dapat prediksi itu, kayak gitu sih. Yang kedua, PC-nya. Jadi bahannya harus digrafikkan juga. Kenapa? Nggak mungkin kalian masak tanpa bahan gitu. Saya juga pengen tahu bahannya itu apa, sehingga hasilnya benar gitu sih. PC semua digrafikkan ya, jadi ada 4.
Itu semua ada grafik time series-nya. Kemudian ada grafik CH time series untuk mengetahui lokasi mana yang dipilih. Kemudian setelah CH itu harus ada scatter plot antara PC dan CH. Nah, scatter plot PC dan CH ini seperti apa? Bisa jadi PC dan CH, CH beneran, jadi CH yang data mentah, atau anomali. Tapi sekali lagi, kalian harus tahu yang mana kalian grafikkan. Kalau kalian nggak tahu yang mana yang kalian grafikkan, rasanya untuk analisis itu udah gelap gitu. Jadi benar-benar harus tahu ya, yang di grafik X itu variabelnya apa, yang Y itu variabelnya apa. Kalau misalnya kalian mendapat sesuatu yang tidak kalian ketahui dari sumber yang tidak kalian ketahui, nggak usah dipakai. Kayak gitu sih. Nah, kalian harus tahu inti data di dalam itu isinya apa. Oke, jadi itu dua, bisa pakai PC dan CH atau PC dengan CH anomali. Kemudian yang berikutnya itu saya pengen lihat rumusnya. Rumus multiple regresi. Ya, jadi rumusnya apa, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa gitu. A, B, C. Oke. Jadi udah rumusan yang A X kuadrat ditambah A X1 ditambah B X2 ditambah C, kayak gitu sih. Jadi kayak gini. A X1 tambah B X2 ditambah, harusnya ditambah C, seperti ini. Oke. Dari sini nanti akan ada apa tuh namanya, hasil prediksi. Jadi tahun yang digunakan untuk prediksi. Dijelaskan. Kemudian grafik data ops tahun tersebut bersama dengan grafik grafik hasil prediksi. Time series dulu ya. Oke. Jadi data ops nanti sama data hasil prediksi itu dalam satu grafik itu di time series kan. Jadi akan kelihatan angkanya apakah ada gap, apakah bentuknya sama atau tidak, kayak gitu. Ini perlu. Oke. Kemudian berikutnya itu adalah nilai korelasi dan error. Nah, kalau simpel RMSE sama MAI aja lah ya. Oke. Prediksi time series. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Jadi yang ini ya. Ya, silakan. Itu kan yang nilai PC itu kan ada yang negatifnya, itu berarti tetap dimasukkan. Yang PC ada yang gimana? Kalau dari data yang kelompok itu data PC-nya, PC1-nya itu PC1, PC2, PC3 sampai PC4-nya itu ada yang negatif itu. Kalau PC bisa ada yang negatif, curah hujan yang nggak bisa negatif gitu. Berarti misalkan kalau kita scatter plot dengan CH, misalkan wilayahnya NTB gitu Bu, jadi gak apa-apa ya Bu, tinggal langsung di aja. Iya, silakan di scatter plot, tapi time series-nya harus ada ya. Jadi saya bisa lihat dulu bentuk datanya itu seperti apa. Soalnya kalau misalnya kita langsung time series, saya tidak bisa lihat dia waktu ke waktunya itu kayak apa, dan saya tidak bisa juga deteksi apakah data ini benar apa enggak gitu. Jangan-jangan kamu nggak sengaja nge-plot data lain gitu misalnya, kayak gitu. Nanti scatter plotnya harusnya sih bagian CH, misalnya CH-nya itu di Y gitu misalnya, nggak ada yang minus. Atau CH-nya di X itu nggak ada yang minus, nggak ada di blok minus itu gitu, kalau memang CH tok.
Tapi kalau misalnya pakainya CH anomali mungkin ada yang minus kayak gitu sih. Nah, masalahnya yang grafik yang kamu perlihatkan ke saya itu apakah benar data CH observasi dan PC observasi gitu, atau dia ngasihnya data prediksi yang kamu bilang otomatis dari sononya itu gitu kan, kita nggak tahu gitu, kamu aja nggak tahu yang ngerjakan apalagi saya gitu kan. Jadi yang seperti ini itu disingkirkan aja, gunakan yang lebih sederhana dan kita tahu betul data itu masukannya itu apa kayak gitu sih. Oke. Nah, sama yang lain juga ini, jadi bukan cuma untuk kelompok 1. Ini ada beberapa yang saya minta. Jadi yang pertama grafik persentase pengaruh kumulatif. Itu yang kedua PC, ada 4 grafik time series nanti. Kemudian CH harus ada time seriesnya dan lokasinya di mana, itu harus jelas. Kemudian keempat, scatter plotnya. Jadi bukan scatter plot yang udah diprediksi ya. Saya minta yang observasi tok gitu. Jangan ambil yang kamu nggak ketahui gitu sih. Kemudian yang kelima, rumus multiple regresinya. Jadi kalau misalnya pakai 2 variabel ya. Kalau pakai 2 variabel nanti jadinya AX1 ditambah BX2 tambah C. Tapi karena PC-nya ini 4, kemungkinan dia akan AX1 ditambah BX2 ditambah CX3 ditambah DX4 ditambah E kayak gitu. Oke. Kemudian nanti setelah diprediksi gitu, setelah diprediksi nanti punya 12 bulan kan, itu buat grafiknya 12 bulan itu. Grafik prediksinya ditambah dengan CH observasi aslinya. Jadi kelihatan bedanya itu kayak gimana. Kemudian hasil hitungan korelasi dan errornya itu seperti apa. Oke, ini semua kelompok bisa paham? Izin, Bu. Tadi ada mohon izin, siapa? Izin, Bu, saya, Bu. Nah, silakan. Mohon izin, Bu, yang mungkin masih kurang paham, Bu, yang scatter plot antara PC dan CH ini, maksudnya yang anomali ini gimana ya, Bu? CH dibikin anomali dulu atau bagaimana, Bu? Bisa CH-nya dibikin anomali dulu, jadi nanti kelihatan anomali CH dan PC nanti. Jadi CH-nya dibikin anomali, kemudian baru di scatter plotkan. Atau misalnya CH yang data mentah langsung di scatter plotkan dengan PC kayak gitu. Baik, Bu. Ada lagi mungkin masih belum jelas? Mohon izin, Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kemarin kan saya udah sampai ke ngeprediksi yang di tahun 2020 gitu, Bu. Nah, setelah tidak masukin data yang data PC1, PC2, PC3 sampai PC4 yang di 2020 itu, ternyata ada data ada curah hujan yang negatif, itu gimana ya, Bu? Itu apakah ada kesalahan dari persamaannya atau gimana ya? Kalau misalnya persamaan pasti salah. Karena semua persamaan prediksi udah kita bisa pastikan itu salah gitu. Cuma ada benernya gitu. Karena memang untuk memprediksi CH dia banyak nilai negatif. Jadi kalau misalnya ada nilai negatif biasanya kita jadikan 0 kalau memprediksi. Biasanya gitu. Oke. Hanya saja sebenarnya kalau CH itu lebih efektif kalau kita memprediksi anomalinya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ketemu anomalinya, nanti prediksi anomalinya itu seperti apa gitu, itu biasanya lebih efektif dibanding dengan data mentahnya sebenarnya, kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya memprediksi CH tok gitu, dia pasti ada nilai negatif, dan kalau ada nilai negatif kita jadikan 0. Siap. Nah, ada lagi? Izin, Bu. Ya, maksudnya kalau dari scatter plot itu pakai anomali, nanti prediksinya juga pakai anomali gitu, Bu? Pakai anomali aja prediksinya kalau gitu, satu paket. Kalau pakai CH berarti prediksinya juga pakai CH gitu? Iya. Baik. Ada lagi? Yang mungkin masih membingungkan? Sebelum kita masuk ke ini, progres lagi. Mungkin cukup dulu sih, Bu. Oke. Mungkin nanti bisa menyusul kalau ada. Oke. Tadi yang kelompok 1 progresnya sampai scatter plot ya.
Saya mau lihat deh rumus multiple regresinya apa. Bentar. Ini. Rumus multiple regresinya udah ada belum? Siap, sudah ada, Bu. Oke, coba diperlihatkan. Di bagian multiple regression. Nah, itu ada persamaan. Yang ini bukan, digedein dikit persamaannya biar kelihatan. Mungkin bisa digedein lagi. Yang kuningnya. Oke, kita cek ke atas yang hasil angka-angkanya. Oke, koefisien interceptnya 117, PC1 minus 31, PC2 minus 7, PC3 minus 13 juga ya. Oke, coba turun. Itu 17 ditambah ini kali PC1. Oke. P19 kali PC1. B20. Coba turun yang B18, B19 itu di mana sih? Ini B19 itu kan yang ini. Bentar. B18 itu kan yang ini, berarti mengalihkan dengan dirinya sendiri gitu. Iya kan? Mengalihkan dengan dirinya sendiri. Yang ini harusnya angka PC1 sih. Apa di Excel dia udah keluarannya langsung hasil? Ini kan berarti kamu PC1 mengalihkan dengan koefisien PC1. Berarti kan kuadratkan aja ini 31 kuadrat kan gitu jadinya. B19 kali PC2 gitu ya. Ntar dulu, PC1 ini di mana nih? Mohon maksudnya PC1 tuh PC1 buat yang nanti apa namanya itu prediksi, Bu. Jadi misalkan PC1, PC2, PC3 sampai 4 yang di 2020-nya gitu. Itu prediksi curah hujannya. Oke, coba hasilnya sekarang, hasil prediksinya. Prediksi. Bagian prediksi yang. Hasil. Prediksi yang. Bukan itu. Satunya lagi. Nah, itu. Yang ini harusnya. Oke. Siap ya, Bu. PC1. Bentar dulu, kok PC-nya? Oh, PC-nya banyak ya. Harus prediksi. Coba klik prediksi 1. Yang ini, yang di atas ini. Hasil prediksinya. Nah, coba saya lihat rumusnya. Nah, hilang. Mungkin Bu, apa sudah terlihat, Bu? Oke, udah kelihatan. Bisa nggak yang tadi yang rumus PC-nya? Nah, yang itu, yang harganya 111 ini coba tak lihat. Oke, gedein dikit, kecil. Saya nggak kelihatan di sini. Mungkin bisa di copy habis itu digedein. Oke. Oh ya. Mbak yang ini klik yang 111 ini. Nah, yang ini rumusnya mungkin bisa di copy dulu di sebelahnya gitu biar kelihatan. Kecil banget soalnya saya nggak lihat. Apakah yang ini, Bu? Kalau itu udah saya lihat yang sebelumnya. Yang ini, yang apa? Biar saya tahu B berapa, C berapa, yang kayak gitu loh. Bisa kok kamu klik di situ, habis itu copy yang di blok yang di atasnya itu keluar gitu loh. Apakah yang ini, Bu? Bukan.
Kamu klik yang 111, itu kan ada formula di dalamnya itu. Formulanya itu di-copy ke tempat lain biar gede dikit gitu aja. Yang 111 tadi, yang hujan tadi. Yang hujan tadi. Ya, Bu. Biar saya tahu kamu memang mengalihkannya ke C2, yang mengalihkannya ke CD2, E2, kayak gitu, biar kelihatan. Ini Bu, atau gimana Bu? Saya masih bingung Bu ini sini. Aduh, saya juga bingung menjelaskannya gimana. Ini soalnya yang saya lihat masih, apa tuh, angka-angka PC1, PC2, yang saya mau lihat itu rumusnya, bukan PC-nya gitu loh. Ntar deh. Udahlah kita lewatin aja lah yang itu. Langsung aja hasil prediksinya seperti apa? Siap. Bu, ini Bu, ada gangguan dulu jaringannya. Iya. Oke. Nah, yang itu, yang ada merah, kuning, hijaunya itu yang maunya saya lihat gitu sih. Tapi kecil ini, saya nggak bisa lihat, makanya tolong di-copy ke sel baru, kemudian digedein dikit gitu. Nah, kayak gitu, oke. Jadi rumusnya nanti B16, oke, ini udah pakai ini ya. B2, C2, D2, E2. Oke, berarti udah benar sih, kayak gini. Jadi satu baris sih, gitu. Oke, udah. Yang ini udah. Grafiknya. Nah, coba digedein dikit grafiknya. Oke, berarti kita bisa lihat kalau dia lumayan, ini ya. Dia lumayan bagus juga sih ininya hasilnya. Hanya saja yang bagian Februari ini ya, yang ini. Yang minus ya. Oke. Oke. Hasil prediksi udah. Kemudian, oke, korelasi dan errornya udah ada dihitung belum? Udah ada hitungannya? Nah, oke, yang ini ya. MSE. Untuk korelasi antara OBS dan ininya ada nggak? Jangan pakai yang dari Excel otomatis ini, karena dia masih ada nilai minus. Jadi harus hitung sendiri korelasinya. MSE 29, MSE 871, MAE 19. Lumayan toleran sih ini, kalau menurut saya sih. Korelasinya tambahin 1 ya, tapi jangan pakai yang dari sini, dari apa tuh namanya, dari yang otomatis. Kalau ada, kadang-kadang dia bikin korelasi, tapi kalau ini lebih baik yang nilai minus kan udah dihilangkan, jadi 0 kan. Nah, itu yang dikorelasikan sama data observasi. Oke. Gimana Fiona? Saya tadi Firmansyah kayaknya ini deh, ada gangguan. Siap Bu, nanti saya tambahkan. Ya, udah ya. Sejauh ini masih oke lah, masih oke lah hasilnya. Cuma ada beberapa grafik yang belum dijelaskan ya, nanti ditambahkan aja. Oke, kelompok 1 udah ya, kita ke kelompok 2. Ya, terima kasih Bu. Baik Bu, untuk kelompok 2, saya izin share screen ya Bu. Iya, silakan. Izin Bu, apa sudah terlihat? Sudah. Tapi ininya belum, Excel-nya belum. Excel atau apalah. Jadi untuk yang pertama itu regression-nya. Mungkin sebelumnya yang Bentar, kok putus-putus ya? Coba ulangi Yasin, putus-putus suaranya. soalnya kendala ini ada
orang las. Udah, Bu? Ya, udah. Sekarang udah, Bu? Ya, Bu. Nah, jadi untuk yang isinya ini ada di sini. Bentar dulu, saya belum lihat itu Excel-nya, grafiknya nggak kelihatan. Coba diklik grafiknya. Saya sedang menampilkan yang di ini, Bu, di Chrome. Oke. Oh ya, udah kelihatan Ada. yang di Chrome. Nah, ini jadi di sini untuk apa namanya? Persentase PC-nya dari PC 1 sampai 10, saya ambilnya 1 sampai 10 untuk melihatnya. Terus untuk rasionya ada di sini, Bu. Jadi yang pertama itu 46, 46,6%, yang kedua 16%, yang ketiga 11%, dan seterusnya sampai untuk yang nilai PC keempat itu 6, Bu. 6. 6,8. Oke, jadi totalnya berapa 4 PC ini? Udah memenuhi, Bu. Jadi lebih dari Oke, suaranya nggak kedengaran. Oke, nah itu yang saya ingat kayaknya minggu lalu itu gede nilai PC satunya, tapi tadi kenapa kecil gitu? Ya, nah, oke berarti 4 udah memenuhi ya berarti ya. Oke, persentase. Yang PC-nya udah ada belum graphic time series-nya? Belum ya? itu belum. Aduh, bentar. Putus-putus suaranya. Scatter yang di PC. Nah, masih putus-putus. Dites dulu. Lalu cek. Ya, silakan. Baik, Bu. Jadi untuk grafik itu kita nggak bikin, Bu, cuman karena kemarin arahannya itu scatter plot itu, jadi kita bikinnya scatter ini, Bu, Oke. antara curah hujan dan PC-nya itu. Oh iya, yang itu iya juga, yang PC time series-nya iya juga dua-duanya. Oke. Ya, Bu. Kalau misalnya belum ada nanti ditambahkan, langsung aja ke scatter plot. Scatter plotnya ini, Bu, sudah kelihatan belum? Nah, belum, masih yang Google Chrome yang presentasinya, mungkin nge-lag kayaknya. Ya, Bu. Mungkin untuk sesinya dari Nana aja, Bu. Kenapa? Mungkin dari untuk sesinya dari Nana saja, dari Kasma. Oh iya, ya silakan. Ya, Bu. Oke, udah kelihatan scatter plotnya. Ntar dulu. Coba saya lihat, ini juga aneh nih scatter plotnya. Coba digedein. Nah, residual ini apa nih? Yang scatter, nak, yang apa namanya, yang filenya namanya scatter. Nah, di bawah. Nah, ini nih. Coba. Kok saya nggak bisa lihat ya? Oh, saya kok ngelihat di ini ya, di punyanya Karisma itu, tapi nggak ini. Entar. Lah. Kok tampilan ini saya jadi aneh. Bentar, coba Karisma di close dulu, kemudian coba di share lagi. Nah, oke, sekarang kelihatan. Oke, ini curah hujan dan PC. Ya, nggak ada yang minus. Oke. Ini PC 1 ya, PC 2, coba saya lihat. Oh, PC 2 kayak gini ya. Oke deh. PC 3. PC 3 lebih hancur lagi ya. Oke. Entar dulu. Coba ke atas. Nah, oh ini curah hujannya masih yang 00, belum di ini ya, belum dikalikan ke milimeter ya.
Coba ke atas lagi yang PC1. Oke, ini baru ekstrak aja ya? Belum dijadikan milimeter? Iya Bu, sepertinya masih belum dibuat sih Bu. Ya, nanti dijadikan milimeter lah. Oke, kemudian PC4 coba kita lihat. PC4, oh ya, lebih berantakan lagi. Oke deh. Scatter plot, udah. Kemudian berikutnya itu rumus multiple regresinya bisa saya lihat. Entar, CH belum saya lihat. CH pakai lokasi mana? Mohon izin Bu, untuk CH itu kita pakainya Makassar Bu. Oh, Makassar. Oke, masih monsunal ya berarti ya. Coba Iya, Bu. coba saya lihat ininya. Rumus multiple regresinya. Oke, yang ini 237 minus 65. Oke. Hasil prediksinya? Izin Bu, untuk hasil prediksinya sebenarnya ada di ini saya Bu, di apa namanya Excel saya belum saya kirim. Tapi baru saja saya kirim ke Nana sih Bu di grup. Oh iya. Lempar-lemparan jadinya Bu. Bentar tuh saya download dulu ya Bu. Iya. Ditunggu dulu. Oke. Ada di sheet 1 paling bawah. Nah. Grafiknya Oke, hasil prediksi. Oke, sama ya. Coba diklik dulu yang prediksinya. Biar saya lihat rumusannya itu datang dari mana. Oh ya, sekarang kelihatan sih agak gede sih kalau ini. Nggak usah di copy, saya udah bisa lihat di sini kok. 349. E 349, F 349, G 349. E, F, G, O. Berarti yang di mana nih? Di D ini PC1 ya? Iya betul Bu. Yang D PC1 Bu. Oke. Oh, ini udah di copy variabelnya di sini. Oke, udah. Kita langsung ke hasil prediksinya kayak gimana? Oke, yang minus dijadikan 0 ya ini ya? Atau masih minus aja? Itu masih belum Bu, masih minus. Ada di nomor 8. Oke. Nanti dinolkan. Kalau untuk pola udah cocok ya berarti ya, observasi sama prediksinya ya? Sudah cocok Bu. Korelasinya itu 0,9. Oh, 0,9. Yang tadi kelompok 1 juga kayaknya korelasinya bakal gede sih, karena kelihatan banget ya, polanya bagus. Oke. Udah, korelasinya 0,9, errornya berapa? Untuk error malah belum ngitung Bu kita. Oke, dihitung ya. Iya. Oke, jadi tambahkan errornya, silahkan dihitung, tambahkan yang kurang-kurang ya. Oke, udah, kelompok 2, kelompok 3. Baik Bu, mohon izin share screen Bu. Ya, silahkan. Baik Bu, apakah sudah terlihat Bu? Oke, udah kelihatan, tapi yang tampilan-tampilan grafiknya belum. Mudah-mudahan nggak nge-lag. Ibu. Oke. Ini emang hasil dari itunya ya, dari hasil regresi. Iya Bu, ini dari add-ins-nya Bu. Tapi yang kita gunakan tuh X-nya tuh ini Bu. X-nya itu dari total presipitasinya Bu. Terus Y-nya pakai yang PC-PC-nya Bu. Oh ya nggak apa-apa sih. Yang mana Y, yang mana X juga nggak terlalu masalah sebenarnya. Yang penting
kelihatan variabelnya mana. Oke, yang pertama ya. Grafik persentase pengaruhnya, kumulatifnya, itu ada nggak? Izin Bu, belum ada sih Bu. Dibuat Kita ya. Ya Bu. Baik. Oke. Kemudian berikutnya grafik time series PC belum ada berarti ya? Belum Bu, baru ada ininya sih Bu, nilainya Bu. Oke, CH time series pakai lokasi mana? Pakai Bengkulu sih Bu. Bengkulu, itu monsunal nggak? Monsunal sih Bu. Masih monsunal ya dia ya. Kemudian scatter plot deh sekarang. Izin Bu, Bengkulu ekuatorial Bu. Oh tuh kan. Dia harusnya Beda, Bu. ekuatorial dia kalau ini. Coba lihat ininya, scatter plot sekarang. Scatter plot, izin Bu, belum sih Bu. Belum, berarti masih yang residual yang ini ya, yang ini Iya Bu, dipakai. baru sampai sini aja sih Bu. Karena ini residual ini dia apa ya, hasil prediksinya ini yang diginiin. Oke, jadi yang observasi ya, saya minta scatter plotnya ya. Baik Bu. Berikutnya, oke, rumus multiple regresinya ada? Ada Bu, cuma ini Bu, apa belum saya tulis sih Bu. Oke, yang tabelnya coba lihat tabelnya. Dikit, berapa sih angkanya dia? Ini Bu. Oh, ini kecil-kecil ya? Iya Bu. Oh, oke, dia ada 35. Oke. Kemudian yang berikutnya prediksi, grafik prediksi. Prediksi kita juga belum bikin sih Bu. Belum bisa. Nanti dibuat ya. Soalnya saya juga kemarin nggak sempet megang ini sih Bu. Oke, jadi prediksinya silahkan dibuat. Nanti diperbaiki lagi. Kemudian berarti korelasi dan errornya belum ada juga ya. Ya belum Bu. Ya udah, nanti minggu depan langsung ini ya, laporan dan semuanya ini dilengkapi. Baik Bu. Oke. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok 4 ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu. Izin presentasikan ya Bu. Iya, silakan. Izin Bu, apa sudah terlihat Bu? Udah, berarti checklist dulu ya. Grafik persentase ada? Izin Bu, ini Bu, persentase pengaruh PC-nya. Oke, pengaruh PC-nya. Kumulatifnya. Oke, kumulatifnya. Gedein dikit yang kumulatif. Oke, kumulatif 40, 80-nya. Ke samping saya pengen lihat yang kumulatif, bukan yang persentase pengaruh PCA, tapi yang sebelahnya yang kumulatif. Oke. Yang ini nanti 80 dikasih garis ya. Jadi kelihatan motongnya di mana. Nanti ini kelihatan nanti motongnya di 4 gitu. Jadi nanti dikasih garis threshold, berarti yang 4 gitu nanti kelihatan. Oke, itu yang kumulatif. Kemudian PC, keempat PC ada time series-nya. Ini Bu, kalau tiap komponen. Oke, coba tak lihat PC 1. Oke, PC 2. PC 2. Oh, kayak gitu ya bentuknya ya. Oke, PC 3. Oh ya, emang beda sih. PC 4. Oh iya. Ini kelihatan ya, PC1 sampai PC4 itu semuanya beda grafiknya. Jadi dia karakternya beda. Jadi kalau kayak gini berarti dia memang tidak ada interkorelasi seperti itu. Karena memang kita lihat karakteristiknya beda sih grafiknya. Oke, cukup. Kemudian yang berikutnya rumus, oh ya CH dulu, CH ngambil dari mana? CH Jakarta Bu. Oke, Jakarta.
monsunal berarti ya. Sekarang rumus multiple regresinya, coba. Untuk rumusnya ini, Bu. Oke, digedein dikit. Oke, ini yang PC1 yang malah gede ininya ya, indeksnya. Ke kiri. Yang indeksnya, ini kan Langsung value. perhitungannya. Ke indeks, enggak, ke kiri dulu. Ini rumusnya Oh, kuning. kamu yang ini. Oh, kamu ngasih lihat perhitungannya, oke. Iya, yang kuning, Bu. Oh, Enggak, yang kuning, rumus saya malah nggak ngecek yang ininya, kuning. Bu. 0,49 minus, oke. Oke, langsung prediksi. Prediksinya ini, Bu. Atasnya ya. Oke. Oh ya. Oke, ke grafik. Ini hasilnya untuk tahun 2020, Bu. Ya, saya pengen lihat. Oh, korelasinya berapa? 0,94. Ya, gede. Grafik. Oh, dia ini ya. Berarti dia underestimate ya kalau misalnya Januari. Oke. Dan overestimate kalau misalnya kemarau. Nah, ini yang kelemahan, saya nggak tahu. Hampir semua prediksi, jadi hampir semua metode prediksi itu kelemahannya selalu seperti ini. Jadi dia itu kalau curah hujannya kelewat tinggi, contohnya kalau di Jakarta hujan ekstrim yang gede-gede itu kan banyak kan, dia tidak bisa menjangkau sini. Jadi seringkali dia underestimate ketika dia musim hujan, tapi dia overestimate ketika dia musim kemarau, kayak gitu. Dan ini nggak terjadi di Jakarta aja, di tempat lain juga terjadi. Kemudian juga tidak cuma terjadi di metode ini, jadi nggak cuma PCR ya yang kayak gini, tapi juga di metode lain gitu. Bahkan model pun juga seperti itu. Jadi entah kenapa ini sampai sekarang belum bisa dihilangkan. Yang ini kelemahan dari prediksi ini. Jadi ketika nanti kalian misalnya di daerah, kemudian melakukan prediksi, selalu ingat ini ada kelemahan di sini. Jadi kalau curah hujannya terlalu gede, itu biasanya dia underestimate. Tapi kalau di kemarau, dia malah overestimate. Gitu. Yang saya banyak lihat untuk prediksi itu daerah-daerah monsun, karena saya paling sering itu prediksi daerah monsun. Jadi rata-rata monsunal kayak gini. Cuma saya nggak tahu yang ekuatorial bakal kayak gitu atau enggak, karena pengalaman saya di situ nggak banyak. Jadi nanti mungkin bisa, kalau udah kerja, nanti diamati aja. Seringkali seperti ini. Tapi yang penting korelasinya udah gede ya, 0,94 ya, jadi udah bagus. Oke, untuk ininya juga, untuk awal musimnya juga sepertinya kelihatan. Oke, yang berikutnya errornya ada. Ini untuk nilai errornya masing-masing. Oke. Ya, masih tolerable sih. Ya, masih bisa ditoleransi sejauh di bawah 50 kalau untuk Jakarta. Karena Jakarta sering sekali itu yang sulit. Jadi bulan-bulan Januari, bulan-bulan Desember kayak gitu dia selalu underestimate. Oke, berikutnya kelompok 4 udah ya. Berikutnya kelompok 5. Masih ada kelompok 5 nggak? Oke. Oke, silakan kelompok. Atau selesai kelompok 4, berapa kelompok sih? 6 bukan ya? Di sini 4, Bu. Oh, cuma 4 ya? Berarti saya agak linglung soalnya antara antara kelompok klimatologi, kelompok yang lain gitu. Oke, berarti cuma 4 ya kelompoknya. Nah, kalau saya lihat mungkin nanti ini ya menyesuaikan ya, yang kurang-kurang nanti silakan ditambahkan. Untuk list ini yang grafik persentase, pengaruh dan lain sebagainya udah dicatat. Nah, ini. Sudah. Oke. Yang tadi di PPT. Ya, silakan dicatat ya. Saya mungkin nggak perlu share soalnya cuma dikit. Silakan dicatat. Nanti yang kurang-kurang itu silakan ditambahkan. Dan hati-hati kalau misalnya menggunakan modul, menggunakan add-ons kayak gitu tuh benar-benar hati-hati ya. Karena kalau kita misalnya nggak paham dengan apa yang
dipakai gitu, sebaiknya nggak usah dipakai gitu. Karena memang dia punya ininya sendiri, punya otomatisasinya sendiri gitu. Kalau saya masih ini sih soalnya masih tipe konvensional. Jadi kalau nggak saya yang bikin, saya nggak percaya datanya itu dari mana kayak gitu biasanya. Makanya saya lebih suka kalau misalnya scatter plot gitu bikin dari awal aja dengan data sendiri kayak gitu. Oke, rata-rata hasilnya bagus ya prediksinya ya. Kayaknya semuanya itu di atas 0,9 korelasinya sepertinya. Mudah-mudahan nanti bisa dipakai lah. Kalau untuk PCA ini, PCA dan PCR ini, kalau dari dulu sih, kalau saya rasa untuk melakukan prediksi itu cukup bagus, asalkan analisisnya benar. Yang maksud analisisnya benar itu apa? Parameter-parameternya gitu. Jadi sejauh parameternya lengkap, kemudian kita bisa cari PC-nya yang pas gitu. Padahal saya cuma ngambil PC 80% kan. Kalau dulu saya belajar waktu kuliah itu diminta 90% sebenarnya. Tapi yang saya lihat ketika saya di Jerman itu 80% aja udah cukup rata-rata gitu. Makanya karena setelah 80% ini biasanya penambahannya dikit, jadi terlalu banyak variabel yang harus dimasukkan gitu sih. Ternyata hanya dengan 80% kita udah dapat korelasi 0,9 ya. Ini hasilnya sangat bagus kalau menurut saya. Dulu juga ketika saya melakukan ini dengan PCR, terutama yang bulanan, itu juga hasilnya sangat bagus kalau ini. Mungkin nanti bisa dicoba untuk dasarian, kalau ada yang mau misalnya melanjutkan ke dasarian seperti itu. Kalau untuk bulanan, dia udah terbukti bagus sih kalau menurut saya. Asalkan semua parameter yang dipakai itu cukup lengkap. Ini bahkan juga kita nggak terlalu lengkap sih ngambil parameter. Contohnya gini, SST misalnya. SST kan ada area tuh yang nilai EOF-nya itu gede sebenarnya area, tapi kita kan ngambil perwakilan yang terbesar aja kan. Kalau normalnya PC ngambil satu area itu dipakai semua. Jadi nanti dianalisis prinsipal komponennya lagi gitu. Satu area itu. Jadi bisa jadi itu ada 10 grid atau 20 grid kayak gitu. Dan di sini kita udah cut kan, hanya ngambil yang terbesar aja. Jadi itu aja udah bagus hasilnya. Kemudian kalau misalnya untuk multiple regresi tadi udah pas ya cara pengerjaannya. Pakai Python sebenarnya juga bisa, tapi pakai Excel juga bisa. Dan ini nggak terlalu penting juga kalian mau pakai apa, yang penting hasilnya ada untuk multiple regresinya. Setelah itu untuk penjelasan hasil prediksi tadi ketemu satu yang ini permasalahan. Kalau misalnya kita memprediksi CH seringkali nilainya minus. Dan kalau minus penyelesaiannya adalah dijadikan 0. Itu sering banget itu terjadi. Karena memang dari multiple regresi ini memang seringkali menghasilkan nilai minus. Oke. Untuk korelasi dan error ini saya nggak terlalu mikir ya untuk error, jadi RMSE, MAE gitu. Mungkin kalian bisa baca error mana sih yang cocok untuk diperlihatkan atau untuk diinginkan gitu. Soalnya kalau saya biasanya untuk MAE saya pengen lihat dia gap-nya berapa, jadi biasanya gap antar grafik itu berapa. Kemudian kalau RMSE biasanya itunya variannya, jadi variannya kelihatan apa enggak kayak gitu biasanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Hasil ininya udah cukup bagus. Kalau nanti ada yang diperbaiki, silahkan perbaiki. Minggu depan laporan aja. Jadi kita nggak ada presentasi ya. Nggak ada presentasi PPT gitu maksudnya. Langsung laporan aja. Silahkan dirapikan. Semua poin ini diselesaikan. Dan nggak ada pertemuan untuk minggu depan. Saya cuma cek laporan aja. Oke? Jadi hari ini pertemuan terakhir kita. Mungkin nanti pertemuan terakhirnya untuk UAS di mata kuliah ini. Kalau misalnya semester depan saya masih ngajar kalian, mungkin kita ketemu lagi, tapi sepertinya tidak, karena saya biasanya di semester genap, nggak ada semester 8. Jadi selamat siang, ya mudah-mudahan semuanya lancar ya. Terima kasih Bu. Oke, karena ini sih karena ini mungkin pertemuan terakhir kita, jadi saya perlu kesan pesan sedikit ya. Kan saya udah ngajar kalian dari semester berapa sih? Semester 3 ya? Semester 3 atau semester 1? Semester 2 kayaknya, Bu. Yang informasi meteorologis itu. Oh iya, yang itu ya. Oke, jadi saya udah ngajar kalian cukup lama, dan ini salah satu generasi yang saya cukup lama untuk ajar. Dan saya rasa cukup berhasil karena saya melihat kalian dari nggak bisa bikin laporan, kemudian akhirnya bisa bikin laporan, dari kalimatnya tidak bisa saya pahami menjadi bisa saya pahami, kemudian pengerjaan laporannya dari berantakan, entah ini ide apa tuh namanya ya, ide
ide paragraf ini entah apa kayak gitu misalnya sampai akhirnya rapi. Jadi sekarang udah banyak sekali perkembangan yang terjadi gitu secara umum. Saya nggak cuma lihat yang ranking aja ya. Jadi kalian satu kelas ini udah cukup bagus dalam hal penulisan, kemudian juga dalam hal analisis seperti itu. Jadi nanti tolong dikembangkan lagi lah, oke? Yang ada sekarang silahkan digunakan, yang nanti pengen dikembangkan ya silahkan dikembangkan terus, oke? Itu aja dari saya. Iya, Bu. Itu benar sekali sih, Bu. Ya, saya yang koreksi kerjaan kalian ya saya tahu itu pasti benar gitu. Karena dari yang saya tidak pahami akhirnya sekarang sangat rapi gitu. Dan termasuk yang paling rapi sih. Karena memang setelah setiap generasi itu pasti harusnya perkembangannya lebih bagus daripada generasi sebelumnya gitu. Ya, saya cukup puas sih ketika mengajar kalian selama bertahun dan saya harapkan kalian belajar terus nanti gitu aja. Oke, mudah-mudahan kita nggak memutus silaturahmi ya. Nanti. Oke. Oke. Dengan demikian perkuliahannya saya tutup ya. Izin Bu, izin bertanya satu lagi Bu. Iya silakan. Untuk tugas yang apa namanya? Yang nilai tugas itu loh Bu. Itu kan ada beberapa option. Itu dibuat untuk mata kuliah teori atau praktik juga Bu? Dua-duanya sih. Itu maksudnya? Tapi dikumpulkannya satu aja atau gimana Bu? Atau dikumpulkannya satu aja. Nanti saya pakai untuk tugas dua-duanya. Baik Bu. Jadi biar nggak banyak ya, kumpulkan satu aja. Kayaknya deadline-nya sebelum UAS bukan sih? Iya Bu, sebelum UAS. Ya, deadline-nya sebelum UAS silahkan dibuat. Selesaikan laporan yang ini, kemudian langsung aja bikin tugasnya. Oke, saya juga ada tumpukan koreksian yang perlu saya kerjakan, terutama kelas kalian yang paling banyak koreksiannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Izin Bu, ada kesan dan pesan dari Danton Bu. Oke, silahkan. Gilang, silahkan Gilang. Gilang malu-malu Bu, sepertinya Bu. Izin Bu, mungkin saya wakilkan ya Bu ya. Oke, silahkan. Siap Bu. Yang pertama ya, terima kasih tentunya Bu, selama ini kan sudah lama mendampingi kelas klimatologi angkatan 2018 dan sudah bertemu tuh sejak kalau tidak salah semester 2 ya teman-teman ya. Nah itu memang dari saya pribadi banyak merasa terbantu gitu dari sistem pendidikan. Sudah sangat banyak, terutama dalam hal kepenulisan. Di sini sangat banyak membantu kami dan banyak advice, banyak masukan untuk kami agar terus bisa mengembangkan kemampuan terutama dalam hal segi kepenulisan. Dan tentunya saya masih ingat sebelumnya waktu dulu, kalau tidak salah mata kuliah klimatologi umum, di mana saat itu memang apa ya, baru-baru awal masuk seperti itu di semester 4 ya atau 5 kalau tidak salah. Kemudian terdapat kasus waktu itu bersama Ibu karena tidak mengerjakan tugas saat itu, dan dari situ Ibu tentunya pasti marah besar, dan dari situ kami pun juga mengevaluasi diri dan ya kami minta maaf karena waktu itu sudah mengecewakan Ibu tentunya. Kemudian dari situ kami belajar Bu agar kiranya bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang Ibu berikan, yang tentunya bertujuan baik untuk mengembangkan dan mengasah skill dan kemampuan kami. Nah kami juga selama ini sangat mohon maaf Bu apabila masih banyak kesalahan. Kemudian juga
masih sering mengecewakan ibu, dan tadi di awal juga sempat beberapa belum masuk. Kedepannya harapan kami dan sesuai juga dengan harapan ibu, agar sekiranya ibu tetap mau membantu kami, terutama karena kami juga saat ini proses menghadapi ujian sidang proposal dan sidang skripsi, Bu. Dan dari teman-teman juga masih banyak memerlukan bantuan, dan sempat beberapa dari teman-teman saya ingin mengajukan bimbingan tambahan dengan ibu. Nah, mohon untuk sekiranya agar selalu dibantu, Bu, dan agar silaturahmi nantinya, walaupun mungkin untuk semester ke depan tidak bertemu dalam perkuliahan lagi, tapi senantiasa sekiranya dari kami dan ibu itu agar selalu memiliki hubungan yang baik seperti itu. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, dipersilahkan. Itu. Oke, mungkin cukup ya, soalnya nggak ada yang nambahin sih kayaknya. Oke, kalau misalnya saya itu cepat kok untuk melupakan sesuatu sih sebenarnya. Jujur aja saya bukan tipe yang gampang ini. Cuma kalau memang ada kesalahan saya kasih tahu, dan kalau saya pun kalau ada kesalahan itu silahkan diberitahu, karena kita harus memperbaiki diri bareng-bareng gitu aja sih. Oke, terima kasih kesan pesannya ya. Mudah-mudahan ya kembali lagi kita selalu memiliki hubungan yang baik nanti udah menyebar ke seluruh Indonesia, nanti kita ketemu lagi ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lah. Dan ini mungkin semester ini adalah semester terakhir kalian melihat saya sebagai dosen kalian gitu. Mungkin, tapi mungkin yang bimbingan ya masih lihat sebagai dosen saya. Ketika nanti kalian lulus, itu Okta yang dosen gitu. Okta yang dosen itu udah nggak ada lagi gitu. Maksudnya nggak ada lagi untuk kalian gitu maksudnya. Jadi itu adalah nanti yang tersisa itu cuma saya sebagai saya gitu aja, karena kita sesama pegawai BMKG gitu. Jadi kalau sudah seperti itu janganlah terlalu serius-serius sekali, karena kita sebaiknya bersahabat dengan setara gitu setelah itu. Kalau menurut saya, ini pendapat saya aja ya, mungkin orang lain beda, tapi menurut saya setelah semua ini selesai, status saya sebagai dosen kalian itu udah hilang, jadi kita temenan aja, biasa aja gitu, oke? Oke, Bu. Saya juga ingin bersahabat dengan Ibu sih. Terima kasih, Bu. Oke. Udah, kita tutup sampai di sini ya. Mudah-mudahan kita semua lancar lah. Ya, izin, Bu. Dari teman-teman katanya ada yang meminta dokumentasi, Bu, buat di-share di IG kelas nantinya, Bu. Jangan di-share dulu. Ini belum resmi kuliah terakhir. Oh iya. Mungkin nanti buat arsip, Bu. Nanti saya dituntut nanti. Mungkin buat arsip, Bu, nanti di uploadnya saat itu menjelang UAS nanti. Oh, di uploadnya menjelang UAS. Bentar. Bu, Lutfi mau nyari konten soalnya, Bu. Oh gitu ya, silahkan aja deh. Iya, tapi saya nggak buka kamera ya. Karena saya sekenanya aja kalau ngajar soalnya. Kalian punya IG? Ya, silakan didokumentasikan aja. Udah mulai nih dokumentasinya? Belum? Yang itu siapa kok udah pada pose? yang hitung Toro. Dihitung Toro. Baik. Dihitung ya. Ya Allah, berisik banget. Hitungan dari ketiga, hitungan dari saya 1 sampai 3. Irfan mohon diambil ininya, screenshotnya. Baik, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi mungkin, Pan. 1, 2, 3. Oke. Mungkin cukup sih, Bu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih ya. Selama ini kerjasama kita menyenangkan. Kalau misalnya ada yang tidak menyenangkan, dilupakan aja. Kita lanjutkan aja hidup kita dengan hal-hal yang menyenangkan aja, oke? Nah, dengan demikian kuliah hari ini saya tutup ya. Silahkan kembali ke kegiatan masing-masing, lanjutkan apa yang perlu dilanjutkan.
Oke, terima kasih. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.